Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa syafi'ina wa tibbi qulubina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ashabi sayyidina Muhammad. Amma ba'd, yang kami muliakan para habaib, para sadah, yang kami muliakan para kiai, keluarga besar, putra dan cucu segenap keluarga Romo Kiai Haji Abdullah Hunain, hadirin hadirat, para alumni, para santri, wali santri, semoga semua yang hadir ini mendapatkan barokahnya Rasulullah SAW, mendapatkan barokahnya para habaib, para ulama, barokahnya zikir, tahlil, tahmid, salawat, dan kemudian pada akhirnya diberikan Allah husnul khatimah, mati dalam keadaan Islam, mati dalam keadaan iman, mati dalam keadaan ihsan. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang yang meninggal dunia di tengah jalan. Orangnya berkulit hitam, bukan kiai, bukan tokoh, budak kulit hitam meninggal dunia di tengah jalan. Orang-orang tidak memperhatikan, seolah-olah mengabaikan, karena jenazahnya bukan jenazah seorang tokoh. Tidak lama kemudian Nabi kita lewat sallallahu alaihi wasallam, lalu bertanya, jenazah siapa ini dibiarkan? Ini jenazahnya seorang budak kulit hitam ya Rasulullah. Rasulullah kemudian menyuruh para sahabat segera merawat jenazah tersebut. Lalu jenazah ini diangkat, kemudian dimandikan, kemudian dikafani. Kemudian Rasulullah ikut menyolati sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Rasulullah terheran-heran, kagum dengan jenazah ini, karena jenazah ini yang disepelekan orang, kulit hitam, budak, bukan seorang terhormat. Ternyata jenazah ini dipadati oleh malaikat. Rasulullah sampai hampir tidak bisa melihat jenazah ini karena saking padatnya malaikat yang hadir. Inilah kematian seorang wali yang tidak diketahui kalau dia itu seorang wali. Inilah kematian seorang ulama yang tidak diketahui bahwa dirinya seorang ulama. Inilah
kematian orang yang dekat dengan Allah tapi tidak diketahui kalau orang ini dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita dimuliakan oleh Allah, mulia di mata manusia, mulia di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang ulama itu diberikan ilmu, wali diberikan karomah, nabi diberikan mukjizat. Di dalam Al-Quran ada beberapa alat-alat dikumpulkan dalam Al-Quran, disebarkan, bukan dikumpulkan jadi satu, dijelaskan di beberapa surat. Ada yang hadir ini yang profesinya menjahit, ada yang menjahit, ada yang menjahit, ada ya. Kalau menjahit pakai jarum, jarum dalam Al-Quran satu kali. Jarum itu dalam Al-Quran satu kali. Khiyat, khiyat itu jarum. Hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Khiyat itu artinya jarum, dalam Al-Quran satu kali. Kemudian adakah yang hadir ini tukang batu, tukang kayu, pakai palu enggak? Palu dalam Al-Quran satu kali. Walahum maqami'u min hadid, walahum maqami'u min hadid. Palu, maqami', maqami' itu jamak dari kata mikma'ah yang artinya palu. Palu dalam Al-Quran disebut satu kali, maqami'u min hadid. Saudara-saudara yang hadir ini mengenal paku, paku kenal? Dalam Al-Quran paku disebut satu kali dalam Al-Quran. Dusur. Dusur itu artinya apa? Paku, yaitu paku kapalnya Nabi Nuh. Dusur itu satu kali dalam Al-Quran. Ada yang jual daging pakai peso enggak? Peso dalam Al-Quran satu kali. Wa atat kulla wahidatin minhunna sikina. Sikina, sikin. Sikin itu peso dalam Al-Quran hanya satu kali. Wa atat kulla wahidatin minhunna sikina. Sikin itu peso satu kali. Tapi aneh ketika Al-Quran bicara tentang alat mencari ilmu, yaitu pena. Alat mencari ilmu apa? Pena, pakai pulpen. Kolam, pakai pulpen. Kolam, jamaknya kolam itu aqlam, pulpen. Itu dalam Al-Quran 4 kali. Kolam itu pulpen, pena disebut dalam Al-Quran 2 kali. Aqlam disebut 2 kali. Jadi berapa? Kolam, pena 2 kali. Aqlam, pena, beberapa pena dalam bentuk jamak 2 kali. Berarti berapa? 4 kali. Di antaranya ialah allama bil qalam. Allah memberikan ilmu kepada kita dengan apa? Pena. Masya Allah. Para kiai dulu mengaji dengan pena. Ini ulama. Ki Hunain seorang alim yang mengatakan alim ayah saya sendiri. Karena Ki Hunain itu pernah beli kitab ke ayah saya pakai surat. Suratnya bahasa Arab. Ayah saya jual kitab. Ki Hunain beli kitab. Ingat saya kitab Mauhabah Dawil Fadl, yaitu karya Syekh Mahfud At-Turmusi ya. Dan Kiai Hunain mengirimi surat ke ayah saya. Terus ayah saya bilang ke saya, ini suratnya orang berilmu ini.
bahasa Arabnya jelas bahasa orang yang berilmu. Itu pujian ayah saya kepada Kiai Kunen. Seperti Syekh Yasin Mekah itu pernah cerita ke ayah saya, Syekh Yasin Mekah itu gurunya Mbah Maimun Sarang, dengan abah saya itu sahabat. Syekh Yasin itu dengan abah saya ya guru ya sahabat. Cerita ke ayah saya, dapat surat dari Kiai Sahal Mahfud, Rais Am NU, Kiai Haji Sahal Mahfud. Kebetulan Kiai Sahal itu adik kandung sama ibu saya. Kiai Sahal kirim surat dan Syekh Yasin bilang ke ayah saya, Sahal Mahfud alim, saya tahu alim dari suratnya. Jadi ulama dulu itu membaca surat seseorang sudah terbaca kealimannya. Allama bil qalam, memberi ilmu dengan apa? Pena. Imam Ghazali mengarang kitab dengan pena. Imam Nawawi mengarang kitab dengan pena. Syekh Nawawi Banten mengarang kitab dengan pena. Kiai Ihsan Jampes mengarang kitab dengan pena. Banyak ilmu, kaya karamah. Kiai Abdul Hamid Pasuruan juga punya karya yang bagus sekali. Itu dengan pena juga. Allama bil qalam, mengarang dengan pena, memberikan ilmu dengan pena. Itulah para ulama. Dan karomah-karomahnya itu muncul, ada karomah yang bentuk ilmu disebut dengan karomah maknawiyah. Ada karomah yang kelihatan mata seperti bisa terbang, berjumpa dengan Nabi dan sebagainya. Itu namanya karomah hissiyah. Karomahnya para ulama dibagi menjadi dua. Ada karomahnya para ulama diberi ilmu laduni, diberi ilmu mengarang kitab, diberi ilmu menghafal kitab. Itu namanya karomah maknawiyah, tidak kelihatan mata. Ada karomahnya para ulama, kabul doanya, makbul doanya, luar biasa kekuatannya. Itu namanya karomah hissiyah. Dua-duanya ada pada diri ulama yang saleh. Dua-duanya ada pada diri ulama yang saleh. Karomah yang kelihatan mata, baik karomah yang tidak kelihatan mata, hissiyah maupun maknawiyah. Imam Syafi'i itu dulunya olahragawan. Imam Syafi'i itu apa? Olahragawan, pemain panah, orang yang ahli memanah. Kata Imam Syafi'i, saya itu hebat dalam memanah. Tapi tidak pernah Imam Syafi'i mengatakan saya ini ulama hebat. Tidak boleh bilang begitu. Bilang saya ini ulama tidak boleh. Imam Syafi'i tidak pernah mengatakan saya ini ulama, saya ini orang alim. Sebesar Imam Syafi'i tidak pernah mengatakan begitu. Malah Imam Syafi'i tawadhu, yang ditunjukkan saya ini hebat dalam memanah. 10 peluru kena semua, asyarah kena asyarah, 10 panah kena 10 panah. Itu Imam Syafi'i. Padahal Imam Syafi'i itu sangat ulama, gurunya para ulama sedunia, pemimpin para ulama sedunia. Tapi beliau tawadhu, beliau tidak menunjukkan saya ulama, tapi mengatakan saya itu ahli dalam memanah. Itu namanya tawadhu. Punya banyak karomah tapi tawadhu. Satu. Jadi tanda-tandanya ulama yang karomahnya hebat, satu disertai dengan tawadhu. Yang kedua, ulama yang diberi karomah yang hebat itu disertai dengan peningkatan ilmu. Rabbi zidni ilma,
Rabbi zidni ilma, disertai dengan peningkatan ilmu. Ilmunya tidak menurun. Itu hebatnya ulama yang banyak karomah. Ilmunya meningkat, terus meningkat. Saya tanya kepada yang hadir ini, ilmu dengan uang berharga mana? Ilmu dengan uang berharga mana? Saudara diberikan warisan bapaknya kitab dengan surat tanah, pilih mana? Karena ilmu dengan uang mahal mana? Mahal ilmu. Tapi kalian disuruh milih surat tanah atau jurumiyah, pilih mana? Pilihnya surat tanah. Ini repot. Karena tidak ada niat untuk tambah ilmu. Diceritakan oleh Habib Zain ibn Sumaid Madinah yang masih hidup sampai sekarang, Al-Mu'ammar Ammarahullah. Habib Zain, ada orang kaya punya anak 3, 2 atau 3, terus meninggal dunia. 3, punya anak 3, meninggal dunia, meninggalkan harta 1, kaya raya, dan meninggalkan punya anak 2, bukan 3, 2, maaf 2. Seorang kaya raya meninggalkan harta melimpah, anaknya 2, dan meninggalkan rambut Nabi 3. Menyimpan rambut Nabi itu 3 lembar. Akhirnya anaknya membagi, begini, harta kita bagi berdua, rambut Nabi kita bagi 2, karena rambut Nabi 3 jadi 1,5, ya kan? Karena rambut Nabinya berapa lembar? 3, anaknya berapa? 2, berarti rambut Nabi ada yang dipotong 1, ya kan? Dipotong 1 jadi 1,5. Kata satunya, kalau tidak salah saudara yang adiknya, Kak, saya tidak berani memotong rambut Nabi, saya memilih dapat rambut Nabi saja. Kalau Anda memilih rambut Nabi 3 lembar, tidak boleh mendapatkan harta. Pilih mana kalian? Warisan dibagi, kalau dapat rambut Nabi tidak dapat harta. Kalau dapat harta tidak dapat rambut Nabi. Maka saudaranya itu memilih rambut Nabi 3 meskipun tidak mendapatkan harta. Masya Allah. Akhirnya yang dapat harta itu menurun hartanya, berkurang, habis hartanya. Dan yang saudaranya menerima rambut Nabi itu meningkat kaya, berkah, karena dia tawakal memilih rambut Nabi daripada harta. Meningkat hartanya, menjadi kaya raya dan menjadi ulama besar dan menjadi wali, meninggal dunia banyak diziarahi orang. Itu ceritanya Habib Zain bin Sumaid. Berkahnya memilih 3 lembar rambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini namanya karomah dengan disertai peningkatan ilmu. Tawadu, 2 meningkat ilmu. Nomor 3, seorang ulama yang banyak ilmu, banyak karomah, ditandai dengan dermawan. Dermawan, pilih mana? Bodoh dermawan, alim kikir. Bodoh dermawan, alim medit.
Itu kalau untuk panitia pembangunan suka mana itu? Panitia pembangunan itu kepeduk ketemu orang yang bodoh tapi dermawan dan ketemu orang yang pinter tapi kikir, lebih suka mana? Lebih suka bodoh tapi dermawan. Yang ketiga ini orang alim yang karomah disertai dengan saha, loman. Majubilatil awliya illa ala saha. Tidak ada watak yang diberikan Allah kepada para wali, dan tidak ada wali yang diberikan watak tabiat oleh Allah, naluri atau karakter atau tipologi para aulia illa ala saha, melainkan semua wali dermawan. Karena apa? Zahir. Karena zuhud dunianya. Jadi tidak ada wali tidak dermawan. Semua walinya Allah pasti apa? Dermawan. Loma. Tapi jangan terus nyoba. Saya pernah pidato seperti ini, jam 1 malam ditelepon orang minta pulsa. Nyoba saya dermawan atau enggak, minta pulsa jam 1 malam. Ini sodrun namanya. Jadi mencoba, kita coba wali itu dermawan, Masya Allah. Tapi jangan mencoba untuk menguji wali, tidak boleh, kualat. Bisa kualat. Wali rata-rata dermawan, loma. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diceritakan dalam satu hadis. Hadis ini kebetulan saya baca di tafsirnya bukan tafsir ahli sunnah, tafsirnya orang Mu'tazilah, Al-Kasyaf karya Az-Zamakhsyari. Saya ahli sunnah, saya Asy'ari, madhab saya Asy'ari, madhab saya Syafi'i, Maturidi. Cuma saya pernah membaca dalam kitabnya tafsir Az-Zamakhsyari, tafsir Mu'tazilah, yaitu namanya Al-Kasyaf. Di situ diterangkan Rasulullah SAW itu pernah punya satu pakaian diminta oleh seseorang, sampai Nabi mengorbankan diri tidak berpakaian. Karena apa? Tidak tega dengan orang fakir miskin, pakaian itu dilemparkan pada orang fakir miskin, dan Nabi tidak berpakaian. Lalu ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, wala tabsudha kullal basdi. Jangan terlalu lapang-lapang memberikan sesuatu, jangan memaksakan diri. Wala tabsudha kullal basdi. Jangan melapang-lapangkan memberi dengan memaksakan diri. Yakni Rasulullah itu sangat loman. Rasulullah punya sahabat. Sahabat itu suka memberi Rasulullah. Sebentar-bentar memberi Rasulullah. Tapi tidak uangnya sendiri, ngebon di warung. Jadi nganter makanan untuk Rasulullah, madu, kurma, ternyata ini beli di toko, dan nanti Rasulullah yang dipinta bayar. Rasulullah ini hadiah Rasulullah dari saya. Tidak lama Rasulullah ditagih sama orang, tadi sudah diantarkan Rasulullah. Loh, iya, belum bayar Rasulullah. Jadi ada orang suka Nabi, cinta Nabi, sebentar-bentar ngasih makanan kepada Nabi tapi utangan, hutang di toko-toko, di warung-warung. Pada akhirnya Nabi yang diminta apa? Membayar. Itu ada sahabat Nabi saking cintanya kepada Rasulullah tidak punya uang. Bagaimana Rasulullah? Membiarkan, dibiarkan Nabi. Sebentar-bentar ngasih hadiah Nabi, Rasulullah bayari lagi.
Sebentar-bentar ngasih Rasulullah hadiah lagi, Nabi bayarin lagi. Tapi Nabi tetap mencintai. Ternyata ini orang agak muskilah, kadang-kadang minuman keras. Orang ini minuman keras, mabuk, akhirnya dieksekusi, dicambuk. Karena minuman keras dicambuk, pada zaman Rasulullah dicambuk 40 kali. Begitu dicambuk 40 kali, dicaci maki oleh para sahabat. Ini orang peminum, dicaci maki oleh para sahabat. Nabi kita bagaimana? Jangan. Ini sudah dihukum, jangan dicaci maki. Ini orang mencintai Rasulullah. Saya sering dikasih hadiah sama orang ini, cuma bayar sendiri. Itu kalau dilanjutkan Rasulullah, dikasih-kasih sama orang ini cuma bayar sendiri. Masya Allah. Ini hebatnya para wali. Jadi walinya Allah, ulamanya Allah ditandai dengan apa? Dermawan. Ada lagi Habib Salim Yaman. Ini yang keberapa ini? Sudah pertama tadi apa itu? Pertama dengan tawadu, menambahnya ilmu, terus tambahnya apa? Pertama tawadu, tambahnya ilmu, terus apa lagi? Dermawan, ya? Ya, ini yang ketiga. Yang keempat, tandanya para wali yang hebat-hebat, ulama yang hebat-hebat, itu bermanfaat luas. Di Yaman itu pernah krisis ulama ternyata. Ternyata di Yaman pernah, di Hadramaut pernah mengalami krisis ulama. Banyak yang wafat. Hampir habis ulama itu. Masya Allah, saya baru tahu itu. Saya baca dalam kitabnya apa itu Al-Fawaidul Mukhtarah. Ternyata di Yaman pernah mengalami krisis ulama. Banyaknya ulama yang wafat. Tapi ada putra daerah namanya Syekh Salim. Itu ngaji di Irak, mondok di Irak tidak lama, cuma 40 tahun. Mondoknya berapa tahun? Tidak lama, cuma 40. Masya Allah, mondoknya 40 tahun. Syekh Salim Yaman. Mondok di Irak 40 tahun, tidak pernah kabar-kabar sama keluarga. Kasih surat juga enggak, ngabari juga enggak. Jadi keluarganya meyakini sudah meninggal dunia. Keluarganya, tetangganya, sahabatnya, orang-orang yang kenal di daerahnya, di kampung halamannya meyakini, menyangka, menduga bahwa Syekh Salim sudah meninggal dunia karena tidak ada kabar. Mondok di Irak 40 tahun. Sementara Yaman krisis ulama. Habis, hampir habis maksudnya. Karena banyak yang wafat. Bagaimana hebatnya Syekh Salim? Syekh Salim mendadak datang ke negara Yaman, kembali ke kampung halaman. Biasanya orang merantau itu kalau pulang itu, anak-anak kalian, bapak-bapak punya anak yang merantau ya, itu kalau anaknya datang ndak bawa uang, sama uangnya datang anaknya nggak datang, suka mana? Sebagai orang tua seneng mana? Anak yang di perantauan kirim uang nggak pernah datang, dan sering datang nggak bawa uang, suka mana itu? Yang lebih susah itu sering datang minta uang. Ini Syekh Salim datang. Syekh Salim datang, begitu datang ulama banyak yang meninggal di Yaman. Beliau cepat mengkader para ulama. Muridnya warga Yaman dikader, digembleng. Dalam waktu yang singkat mencetak 300 ulama.
waktu yang singkat. Itu karomah. Dalam waktu yang singkat Syekh Salim ini mencetak 300 ulama, kelasnya mufti semua. Mufti itu ulama yang boleh fatwa. 300 ulama dicetak, kelasnya mufti semua. Dalam waktu yang singkat, akhirnya Yaman tidak kehabisan ulama karena dicetak oleh Syekh Salim, mencetak 300 ulama. Ini tandanya ulama yang karomahnya luar biasa. Harus begitu. Sekarang kita ini Masya Allah bukan luar biasa, biasa luar. Kita ini biasa keluar, bukan luar biasa. Masya Allah. Ada lagi yang nomor 5, tanda ulama yang hebat, wali yang hebat, berusaha menyembunyikan karomahnya. Jangan seperti kita, nggak wali dianggap wali, senengnya seneng, nggak wali diarani wali, seneng kira karuan. Berusaha menyembunyikan karomahnya. Saya baca di dalam satu kitab tentang 150 kisah, mi'ah wa hamsina kisah, mi'ah wa hamsuna kisah. Ada kitab mi'ah wa hamsuna kisah, 150 kisah. Imam Ahmad bin Hambal itu dimintai doa, sama seorang wanita, seseorang yang anaknya ditangkap oleh orang kafir, ditangkap, ditawan, dipenjara oleh orang kafir. Lalu dia, ibu dari anak itu, mengadu kepada Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad tidak segera mendoakan di depan ibu itu, tidak segera mendoakan di depan ibu itu. Waktu itu, oh ya, didoakan. Tidak lama kemudian anaknya datang dengan selamat. Ternyata anaknya bisa lepas dari penjara musuh. Itu persis menitnya, detiknya pas Imam Ahmad membaca doa. Tapi dipopulerkan karomahnya Muhammad, tidak dipopulerkan karena birrul walidaynya kepada ibu. Bukan dipopulerkan karomahnya Imam Ahmad. Dungane mandi tapi nggak dipopulerkan. Gak seperti sekarang ini. Dungo gak patut mandi, pasang tarif. Doa orang patut mandi, pasang apa? Pasang tarif. Imam Ahmad ini dulu, doanya mandi itu menyembunyikan supaya jangan ketahuan saya ini sahibul karamah. Itu ulama dulu, ikhlasnya bukan main. Dan itu sulit kita tiru sementara ini, dan semoga kita bisa meniru meskipun itu berat untuk ditiru. Tadi Syekh Salim ya, luar biasa Syekh Salim mencetak para ulama. Jadi tanda ulama yang hebat, wali yang hebat, berusaha menyembunyikan karomahnya, menyembunyikan kehebatan keulamaannya, menyembunyikan kehebatan kewaliannya, menyembunyikan kehebatan ma'rifatnya, disembunyikan. Kitab-kitab tentang karomah banyak sekali. Sampai ada ulama yang sukanya minum kopi, tapi tidak ada kopi di meja saya.
Ada ulama yang sukanya teh, belum ada teh di meja saya. Jadi ulama dulu itu menyembunyikan karomahnya dan menyembunyikan alimnya, menyembunyikan kehebatannya, menyembunyikan ibadahnya. Anda baca di dalam kitab Ar-Risalatul Qushairiyah, ingat saya, karya Abdul Karim bin Hawazin Al-Qushairi, ada seorang ulama yang menghatamkan Al-Quran beratus-ratus kali di dalam rumah, istrinya tidak tahu. Bisa enggak? Baca Quran khatam beratus-ratus kali, istrinya enggak tahu. Saking tersembunyi. Enggak seperti kita. Enggak seperti kita ini. Actingnya yang berani. 300.000 bawa motor baru, kan acting itu ya. 300.000 rupiah sudah bawa Vario baru, penampilan oke. Loh, begitu. Rokok eceran, tapi penampilan oke, tapi rokok apa? Eceran. Subhanallah ya. Ada lagi ulama yang menyembunyikan kewaliannya, menyembunyikan karomahnya, menyembunyikan kehebatan keulamaannya. Siapa beliau? Di antaranya adalah Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu. Imam Malik bin Anas itu guru daripada Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Punya Muwatta ditulis oleh para muridnya, sampai Muwatta itu tersebar di seluruh dunia, puluhan Muwatta. Yang masuk di Indonesia baru berapa Muwatta? Yang diajarkan di pondok-pondok itu baru satu Muwatta. Tapi Muwatta itu banyak, puluhan. Saya sendiri punya banyak Muwatta yang berbeda-beda. Muwatta itu beda-beda. Ada teman saya yang menyusun Muwatta lulus di Pakistan. Muwatta khusus Imam Syafi'i dari Imam Maliki itu dikumpulkan oleh teman saya, sahabat saya masih hidup. Sahabat saya masih hidup mengumpulkan Muwatta Imam Syafi'i yang dari Imam Maliki, satu jilid besar. Masih hidup teman saya itu, sahabat saya. Itu lulus di Pakistan, mengumpulkan Muwatta jalur Imam Syafi'i dari Imam Maliki. Itu kan belum ada. Kalau yang lain-lain banyak, Muwatta itu. Imam Maliki itu Masya Allah, ikhlasnya bukan main. Kalau mau baca hadis, mandi rapi, pakai wewangian, pakai baju yang paling bagus untuk menghormati Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika Imam Maliki kedatangan seseorang memaksa minta ngaji, memaksa minta apa? Ngaji. Jangan ya, kalau dengan kiai capek, jangan. Kalau kiai capek jangan diganggu, karena kiai itu tenaganya dibutuhkan untuk orang banyak ya. Nah, saya itu pernah datang pengajian, yang pengen salaman banyak, kaki saya yang cedera diinjak sama sepatu itu. Ini sodrun nih. Nah, Imam Maliki itu punya tamu minta diajar, minta ngaji, memaksa. Sama Imam Maliki diambilkan pecut, dipecut orangnya karena tamunya tidak sopan, memaksa ulama untuk mengajar, dipecut.
Akhirnya Imam Maliki menyesal. Maafkan saya, tamunya, saya minta kisos. Bukan kisos, minta denda, kompensasi, karena Imam Maliki telah menghajar saya, menyambuk saya minta ganti rugi. Kira-kira kalau kalian minta apa? Dipukul oleh ulama minta ganti rugi apa? Ulama dulu enggak. Imam Maliki tamunya bagaimana? Saya minta satu pukulan satu hadis. Jadi kalau satu pukulan saya minta dikasih ilmu satu hadis. Kalau 15 pukulan berarti berapa hadis? 15 hadis. 17 pukulan campuran 17 hadis. Akhirnya dikasih hadis. Itu orang dulu. Imam Maliki menunjukkan apa? Kerendahannya, tawaduknya. Tidak ditunjukkan kehaibahnya ulama. Kalau ditunjukkan haibahnya, pasti orang itu tidak berani minta ganti rugi. Tapi Imam Maliki menunjukkan tawaduknya. Itu hebatnya ulama dulu, Masya Allah. Terakhir, karena nanti masih ada Habib Taufik, pidato saya jangan lama-lama, makruh mughalladah. Pidato saya kalau lama-lama bisa apa? Makruh apa? Mughalladah. Ada kitabnya atau enggak itu? Pokoknya harus memberikan waktu untuk para habaib, ya. Terakhir saya cerita tentang Imam Syafi'i. Imam Syafi'i diceritakan di dalam kitab Khilyatul Auliya dan kitab yang lain, saling melengkapi. Imam Syafi'i itu pernah belajar ilmu firasat. Ini tehnya baru dicarikan di Bangil. Imam Syafi'i pernah belajar, alhamdulillah, kohwah itu, laban, Masya Allah. Imam Syafi'i belajar ilmu firasat di negara Yaman 2 tahun. Apa ilmu firasatnya? Tentang karakter manusia dibaca dari fisik manusia. Di antaranya pelajarannya ialah siapa laki-laki yang batuknya nonong, medit. Imam Syafi'i belajar dapat ilmu siapa saja orang yang batuknya nonong. Tahu nonong? Nongol. Batuknya nongol, jidatnya nongol. Kata Imam Syafi'i biasanya kikir. Medit, tahu medit ya? Nggak usah diraba kepalanya. Imam Syafi'i pulang belajar ilmu seperti itu 2 tahun. Saya pernah belajar tentang ilmu seperti itu dari karya Muhyiddin Ibnu Arabi tentang karakter manusia, dari fisiologi manusia, dari jasmaninya manusia. Imam Syafi'i pulang dari Yaman, mampir di perjalanan, ketemu rumahnya orang yang punya rumah batuknya nongol, batuknya nongol, natiul jabhah, batuknya nongol. Imam Syafi'i sudah menebak ini, waduh ini alamat ini malaikatan, tidak makan tidak minum. Kalau nggak makan nggak minum apa namanya, malaikatan. Ini orang medit ini orang yang punya rumah medit ini, karena batuknya nonong.
Tapi di luar dugaan Imam Syafi'i dijamu dengan berbagai macam jamuan. Makanan macam-macam datang. Tempat tidur disediakan, air hangat disediakan, sampai makanan binatang yang ditunggangi Imam Syafi'i sebagai kendaraan disiapkan. Anduk disiapkan, kamar mandi disiapkan. Imam Syafi'i heran, kok tidak sama dengan teorinya? Karena teorinya orang yang batuknya jidatnya nongol biasanya kikir, tapi ini orang kok loman, kok gak kikir. Ini kitabnya yang salah ini. Akhirnya Imam Syafi'i meyakini kitabnya yang salah. Begitu Imam Syafi'i meyakini kitabnya yang salah, kitabnya dibakar sama Imam Syafi'i. Ini kitab bikin ngerasani orang. Ini kitab bikin menggunjing orang, menyebabkan menggunjing orang, menyebabkan menjelek-jelekkan orang. Ini kitab bakar saja, dibakar sama Imam Syafi'i karena tidak cocok. Teori dalam kitab jidat nongol kikir, ternyata tidak kikir. Kitab terlanjur dibakar. Berapa hari kemudian, atau 1 hari, atau setengah hari, atau beberapa jam, Imam Syafi'i pamit mau pulang, nota dikasihkan. Notanya dikasihkan semua. Mulai dari minumannya itu berapa, tidur berapa, anduk berapa, bak mandinya berapa, sewanya berapa, 1 malamnya berapa, kuenya berapa, semua. Imam Syafi'i nyesel, Masya Allah, ternyata betul teorinya. Sudah terlanjur saya bakar kitabnya. Kitabnya sudah dibakar sama Imam Syafi'i. Itulah Masya Allah tawaduknya ulama dulu ya. Ulama dulu tawaduk, belajar ilmu. Ternyata dalam Al-Quran alat-alat yang disediakan oleh Allah, jarum hanya 1 kali. Hiyat hatta yalijal jamalu fi samil hiyat. Paku 1 kali dalam Al-Quran. Palu dalam Al-Quran 1 kali. Walahum maqami'u min hadid. Sampai panah alat perang dalam Al-Quran tidak ada pedang nggak ada dalam Al-Quran. Saif tidak ada dalam Al-Quran. Yang ada panah dan tombak. Tombak dalam Al-Quran ada, rimah itu tombak dalam Al-Quran 1 kali. Tapi kalau panah itu 2 kali. Azlam itu jamak dari kata zalam, itu panah. Anak panah dalam Al-Quran. Azlam itu dalam Al-Quran 2 kali. Pernah hitung? Kalau ngitung duit pernah enggak? Dihitung ya. Dulu saya ngaji sama abah saya, dihitung-hitung begitu. Azlam itu 2 kali dalam Al-Quran, anak panah. Rimah tumbak hanya 1 kali dalam Al-Quran. Ternyata banyak. Pena, kolam 2 kali, aklam 2 kali, allama bil kolam. Itu kolam adalah martabatnya para ulama. Yang ngaji juga pakai pena, yang ngajarkan juga pakai pena. Masya Allah, itu ulama dulu. Terakhir, pokoknya terakhir terus ini. Karena tehnya belum datang. Alhamdulillah, barokah semua ya. Dapat barokahnya para kiai, karena di Pesuruan ini banyak para wali, terutama banyak para habaib, banyak para wali, banyak para ulama. Di Jawa Timur ini Masya Allah banyak para ulama, banyak para aulia. Saya hanya berpesan, hidupkan potensi-potensi ulama kita, dan datangkan penceramah-penceramah yang berilmu dari pesantren-pesantren kita, dari Pesuruan, dari ini tehnya datang dari Porong, tehnya dari Porong. Alhamdulillah, mabruk, Masya Allah. Saya itu hobi teh.
Dari pagi saya sudah mengharap teh. Tehnya diambilkan dari porong. Insya Allah. Saya hanya berpesan, potensi-potensi yang ada di pesantren kita ini munculkan penceramah yang tahu kitab, jangan yang lucu, yang tahu kitab. Dari pesantren ini, dari Sidogiri, dari Ploso, dari Lirboyo, dari Sarang, dari Situbondo, dan banyak dari Pesuruan ini, para ustadz, para kiai, meskipun tidak bisa lucu, tapi mereka berilmu, lebih benar dalam menyampaikan ceramah daripada yang lucu-lucu, yang kadang misuh, kadang mencederai Nabi, kadang mencederai siapa lagi. Pilihlah para ulama, penceramah-penceramah, karena di NU ini tidak kurang asetnya ulama. Eman-eman, ya kan? Karena di NU ini berpuluh-puluh ribu ulama. Insya Allah tidak akan habis stok ulama kita. Alumni-alumni dari pesantren ini yang maksud saya, di potensi ini dihidupkan satu persatu, diangkat, bergantian, ustadz sana, ustadz sana. Mereka kan bisa baca kitab. Dalam menyampaikan dalil dengan hati-hati, karena bisa baca kitab. Kalau yang lucu-lucu tidak berpotensi ilmu, akhirnya ya gimana? Karena tidak punya modal ilmu. Sebisanya, dan itu berbahaya. Nabrak sana, nabrak sini, nabrak sana, bawa fitnah sini. Tapi kalau yang diangkat penceramah ya dari alumni sini, alumni Sidogiri, alumni Besuk, alumni Lirboyo, alumni Ploso, alumni Sarang, alumni Kewagian, pondok-pondok di Banyuwangi, ya, di Situbondo, Masya Allah, yang salaf-salaf itu nanti kalau menyampaikan dalil dengan benar, dan sebelum dia menyampaikan dia tahu lika-liku dalil ini sebelumnya apa, sesudahnya apa, dia tahu karena dia bisa baca kitab. Maka dalam menyampaikan lebih berhati-hati, begitu maksud saya, lebih berhati-hati. Ada satu santri membaca kitabnya salah, itu bisa mati. Baca kitab salah itu bisa mati. Ceritanya begini, kan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan mengatakan jinten ireng, tahu jinten ireng, habbah sauda, apa jinten hitam itu bisa untuk mengobati berbagai penyakit dengan izin Allah. Santri itu tidak baca habbah sauda, dibaca hayyatun sauda, ulo ireng. Kalau hayyatun sauda, ular hitam. Habbah sauda dibaca apa? Hayyatun sauda, ular hitam. Ini yang cerita Habib Zain. Habib Zain ibn Sumair, Madinah. Mestinya itu jinten ireng habbah sauda, dibaca hayyatun sauda, ular hitam. Dimakan sama racunnya, meninggal dunia. Ini baca kitab salah, baca kitab salah. Kecuali kalau dulu di Lasem itu ada ulama, Masya Allah, ulama di Lasem, orangnya itu seorang wali, kalau baca kitab tidak pernah benar. Kalau baca kitab itu salah terus. Tapi kalau menerangkan maksudnya benar terus. Jadi kalau menjelaskan maksudnya itu benar terus. Kalau baca selalu salah. Dan para kiai di Lasem sangat hormat. Ada Mbah Maksum, ada Mbah Baidawi, ada Mbah Khalil, ada Syekh Mastuki, termasuk abahnya Ki Abdul Hamid Pasuruan, Ki Abdullah itu dari Lasem juga, abahnya Ki Ahmad Siddiq Jember, ya, Ki Ahmad Siddiq, Ki Abdullah Siddiq, Mahfud Siddiq. Itu Siddiq itu orang Lasem. Itu di Lasem ada kiai yang spesifik, aneh, kalau baca kitab selalu salah, kalau menjelaskan selalu benar. Masya Allah, itu ada, itu wali seperti itu ada. Wali ya kalau baca doa kadang keliru,
doanya keliru, mandi. Kita yang fasih nggak mandi. Lah iya kan, ada wali yang nggak begitu fasih, mandi doanya. Kita yang fasih malah nggak mandi, yang repot terus nggak fasih, nggak mandi. Terus nggak fasih, nggak mandi. Ini repot ya. Seperti di Arab, ada santri yang satu salah memahami kitab bisa mati, ada lagi salah memahami kitab itu salah memahami bahasa Arab bisa konyol, sholatnya bisa batal. Ceritanya begini, ada seorang kiai mengimami sholat di Arab yang dibaca surat Nuh. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi, sesungguhnya aku mengutus Nuh kepada kaumnya. Kiai ini yang ngimami lupa, nggak bisa dilanjutkan, lupa melanjutkan ayat terusnya apa, dia lupa, diulangi lagi. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi, sesungguhnya aku mengutus Nuh kepada kaumnya. Diulangi lagi. Akhirnya ada makmum di belakang teriak, Kiai, kalau Nuh nggak mau yang lain saja. Itu pernah terjadi di Arab. Kalau Nuh nggak mau jangan diulang-ulang, yang lain saja kalau yang mau. Masya Allah. Kiainya baca inna arsalna Nuhan ila qaumihi, sesungguhnya aku mengutus Nuh kepada kaumnya. Berkali-kali nggak bisa melanjutkan. Nah itu dikira sama makmumnya kiainya menyuruh Nuh tapi nggak mau. Akhirnya teriak, kalau Nuh nggak mau yang lain saja. Apa nggak batal sholatnya ini? Batal. Ada lagi orang Arab suka nahwu salah, saking pinternya nahwu menjadi salah. Pinter nahwunya itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Orang Arab Badui. Fi buyutun azinallahu an turfa'a. Kiai mengingatkan, salah. Bacanya yang benar fi buyutin. Karena Al-Quran kan fi buyutin ya kan. Fi huruf jar, harfu jarrin, buyutin majrur, dijarkan dengan fi, ya kan? Fi buyutin. Orangnya nggak mau yai. Fi buyutun. Orangnya nggak mau. Adinallahu an turfa'a. Salah Kang, salah kata kiainya. Fi buyutin, enggak ya, pokoknya saya tetap baca fi buyutun. Akhirnya kiainya kesel, ditanya orang, kamu itu gimana? Ini fi huruf jar, buyutin ini dijarkan sama fi buyutin. Kok kamu baca fi buyutun itu gimana? Loh kiai, Allah saja memperbolehkan baca buyutun loh, kamu melarang. Loh kok bisa? Begini kiai, fi buyutun, di dalam kata buyutun azinallahu, Allah mengizinkan angtur fa'at dibaca rafa. Gimana ini orang? Angtur fa'at dibaca apa? Rafa. Itu kan salah. Ada orang Badui yang baca begitu, fi buyutun azinallahu angtur fa'at. Masya Allah, katanya Allah saja mengizinkan, kok kiai nggak boleh. Kiainya terus ya apa saja kepethuk sodrun ini gitu. Fi buyutun, yang benar fi buyutin. Makanya jadi Masya Allah, ulama itu harus sabar kepethuk orang seperti itu, kepethuk orang seperti itu. Masya Allah, model apalagi kalau orang minta doa. Saya itu sering ngasih doa orangnya datang lagi, wah kiai, sebelum kiai ngasih doa itu masih sehat,
Setelah doa dibaca kok malah sakit. Wah, gula 2 kilo kok maidu wong caca. Gula 2 kilo ya kan? Fi buyutin azinallahu angtur fa'ang. Bukan fi buyutun, tapi ada orang yang ahli nahwu malah bacanya fi buyutun. Saya punya teman ustadz pinter kitab, anaknya laki-laki diberi nama waladhi, nggak ada terusannya waladhi. Anaknya perempuannya yalati, yalati, masya Allah, ya nggak diteruskan pokoknya waladhi yalati. Masya Allah, ini jangan sing piye. Saya cuma usul, nanti kalau anak ketiga huwahumahum, ya kan? Kalau anak ketiga apa? Huwahumahum. Masya Allah, sudah ya. Saya mohon izin mau pamit karena nanti malam itu kami rutinan setiap malam Ahad kami mengajar Ihya Ulumuddin, rutin ya. Setiap malam Ahad sudah 7 tahun, sekitar sudah 7 tahun kami tidak bisa meninggalkan itu. Insya Allah kami segera pulang. Mohon maaf kami tidak bisa mengikuti sampai terakhir, khususnya keluarga dan para habaib yang rawuh, para sadah, para habaib, pangapunten, afwan, dan seluruh yang hadir. Semoga kita mendapatkan berkahnya para ulama, berkahnya para aulia, berkahnya salafus salih ya. Sholawat, dzikir, tahlil dan sebagainya. Cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.